Kami dari kelompok 6, saya Rinda Amelia dan rekan saya Sylvia Putri Anggraini. Saya Kofifa Gita Pertiwi. Kami akan menjelaskan laporan tentang PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia, Persero Tbk Telkom sebagai salah satu badan usaha milik negara BUMN menjadi penggerak ekonomi nasional yang terus berupaya mewujudkan kedaulatan digital Indonesia melalui berbagai inovasi. Perusahaan ini mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dalam negeri yang lebih merata. Langkah ini dilakukan perusahaan dengan dijalankan strategi, tujuan, dan arah yang jelas dengan terus menyeimbangkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) untuk mencapai keberlanjutan. Dengan perubahan dunia usaha yang sangat dinamis dan cepat, maka perusahaan Telkom mengajak semua pemangku kepentingan untuk berlari bersama perusahaan Telkom Indonesia, mengejar tujuan keberlanjutan untuk masa depan yang lebih gemilang. Dalam laporan keuangan terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet, kedua adalah laba rugi atau income statement, yang ketiga adalah arus kas atau cash flow, dan yang keempat adalah catatan kaki atau footnotes. Balance itu sebenarnya apa sih? Nah, neraca itu sebenarnya menunjukkan bagaimana sih suatu aset perusahaan itu didanai, apakah dari modal sendiri atau dari hutang. Nah, dalam memahami prinsip kita harus hafal satu persamaan ini, di mana aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Liabilitas bahasa gampangnya adalah hutang, ekuitas bahasa gampangnya adalah modal. Untuk kita mendapatkan sesuatu, caranya tuh cuman dua. Misalnya saya mau membeli sebuah laptop atau sebuah komputer, caranya cuman IDR saya pakai modal sendiri atau uang cash saya langsung. Cara kedua dengan cara berhutang, misalnya dengan menggunakan kartu kredit, cicilan, atau yang lainnya. Nah, sama juga dengan perusahaan mau apapun perusahaannya, untuk mendapatkan aset cuma dua caranya, pakai modal sendiri atau pakai utang. Nah, balance sheet ini tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi kesehatan sebuah perusahaan. Yang dimaksud dengan kesehatan yaitu bagaimana sih porsi hutang dari sebuah perusahaan yang akan kita narisa. Kalau misalnya hutangnya banyak, hutangnya berbahaya gitu ya, maka perusahaan itu menjadi tidak begitu sehat karena beresiko ya kalau kita pakai utang kebanyakan itu menjadi resiko. Nah, selain itu balance sheet juga menunjukkan bagaimana sih aset ini digunakan untuk mendapatkan pemasukan bagi perusahaan, apakah aset-aset yang dibeli perusahaan ini mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, jadi tujuan dari balance sheet itu adalah hal-hal seperti ini. Sekarang kita bahas masing-masing ketiga komponen dari balance sheet. Yang pertama adalah aset-aset terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar ini adalah seluruh komponen aset yang dapat menjadi kas atau dimanfaatkan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya di sini ada cash. Dua kategori, yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar ini adalah seluruh komponen aset yang dapat menjadi kas atau dimanfaatkan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya di sini ada cash cash adalah uang cash langsung. Kemudian ada piutang usaha, misalnya ada perusahaan lain yang berhutang di perusahaan kita, maka ketika piutang itu tertagih, maka kita bisa mendapatkan uang cash atau misalnya persediaan yang ada di gudang kita. Kalau persediaan ini dijual, maka persediaan itu akan tercover atau terubah menjadi cash dan lain-lain. Intinya bisa dimanfaatkan atau berubah menjadi cash dengan jangka waktu kurang dari setahun. Tipe yang kedua adalah aset tidak lancar. Nah, ini adalah aset-aset yang tidak bisa berubah menjadi kas kurang dari 1 tahun atau memiliki manfaat jangka panjang. Misalnya aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin. Itukah sekalinya beli tanah, bangunan, mesin itukah dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian ada aset-aset tak lancar. Tak berwujud. Kemudian ada aset-aset tak berwujud. Misalnya brand atau goodwill dan yang lainnya. Nah, ini bagian aset. Ini adalah aset lancar dan aset tidak lancar beserta jumlah asetnya.
Kategori yang pertama adalah liabilitas lancar, di mana ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan kurang dari 1 tahun. Misalnya ada pinjaman bank jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari setahun. Utang usaha, gimana kita berhutang kepada perusahaan lain atau utang-utang yang lainnya. Berikutnya yang kedua adalah liabilitas tidak lancar. Ini adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya ada pinjaman bank jangka panjang yang jatuh temponya di atas 1 tahun atau hutang jangka panjang yang lain-lainnya. Misalnya ada obligasi atau surat hutang yang lainnya. Nah, ini adalah bagian liabilitas. Sekarang kita akan pelajari activity. Nah, equity sebenarnya adalah itu juga dibagi menjadi 2 hal, tapi ini memang sekolah di laporan keuangan itu jarang penulisannya dibagi ya. Tapi saya klasifikasikannya seperti ini. Yang pertama adalah contohnya modal saham atau tambahan modal disetor. Nah, ini adalah modal dari luar usaha yang disetorkan ke dalam perusahaan. Misalnya kita adalah suatu perusahaan X gitu ya. Modal saham adalah saat ketika misalnya saya sebagai founder dari perusahaan X ini menyetorkan uang pertama untuk running perusahaannya, itu adalah modal saham dari luar dari kantong investor, masukin ke perusahaan. Misalnya di tengah jalan udah jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba butuh modal lagi. Nah, itu masuk zat tambahan modal disetor, itu juga dari luar perusahaan. Ada investor yang masukin uang ke dalam perusahaan, itu adalah equity dari luar usaha. Nah, equity yang dari dalam usaha itu namanya saldo laba. Ini adalah profit perusahaan yang dipakai kembali untuk ekspansi perusahaan. Misalnya perusahaan X ini selama 1 tahun berhasil menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan ini itu biasanya diputerin lagi ke perusahaannya. Kan setelah diputarkan dapat profit lagi, diputerin lagi. Nah, ini adalah rentina remik. Nah, sekarang akan coba lihat contohnya nih ya. Ini misalnya laporan keuangan dari sisa saldo dibagi menjadi 2 untuk aset-aset lancar dan aset tidak lancar. Aset sprint, jelaskah tadi ada kas piutang usaha, ada persediaan uang muka, pajak pribadi muka dan lain-lainnya. Untuk aset tidak lancar ada uang muka juga ya, ada AC tangguhan, aset tetap goodwill dan lainnya. Ini tinggal dijumlahkan aset lancar ditambahkan aset tidak lancar, maka dapatlah total aset. Nah, ini didanai dari mana? Ingat, tidak adanya cuma 2 hutang atau ekuitas. Nah, yang pertama liabilitas dibagi jadi 2, ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Ini breakdownnya, ada usaha-usaha lain dan sebagainya. Totalnya sekian ditambahkan dengan total liabilitas yang jangka panjang, maka ini adalah total liabilitasnya. Nah, kemudian dari liabilitas maka sisanya adalah modal sendiri ya. Modal sendiri kurang lebih ini ekuitasnya. Ada modal saham ya, ada modal dasarnya 1,5 juta ini, kemudian ada tambahan modal disetor dan di sini juga ada saldo labanya atau rihtim earningnya ditambah dengan komponen-komponen lain yang mendapatkan total ekuitasnya. Sekian untuk sisa saldo. Nah, maka kali ini dijumlah liabilitas yang ini ditambahkan dengan total ekuitas, maka dapatlah angka sekian. Nah, ini sama dengan total aset ya. Jadi aset didanai dengan 2, yang pertama liabilitas dan kedua adalah aktivitas. Nah, itu adalah bagian dari balance. Ini adalah laporan liabilitas dan ekuitas beserta jumlahnya. Yang terakhir adalah cash flow. Cash flow ini menunjukkan uang yang masuk dan uang yang keluar perusahaan. Jadi cash dari perusahaan itu didapat dari uang yang masuk dikurangi uang yang keluar. Dalam cash flow ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah cash flow dari kegiatan operasional. Ini adalah arus cash yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Contohnya adalah penerimaan dari pelanggan, pembayaran ke supplier, pembayaran ke karyawan, pendapatan bunga, pembayaran bunga pinjaman, dan pembayaran pajak. Yang kedua adalah arus kas dari kegiatan investasi. Contohnya adalah capital expenditure atau pembelian aset tetap atau pembelian aset tidak tetap. Yang ketiga adalah cash flow dari financing atau aktivitas pendanaan. Ini berhubungan dengan pendanaan, misalnya penerimaan pinjaman, pembayaran pinjaman, atau pembayaran dividen. Kalau ketiga bagian ini dijumlahkan, maka akan dapat yang namanya perubahan cash.
Ini adalah total uang yang masuk atau keluar selama yang berlangsung. Jika hasilnya positif, maka uang lebih banyak masuk ke dalam perusahaan. Sedangkan hasilnya negatif, maka uang lebih banyak keluar dari perusahaan. Ini adalah laporan keuangan PT Telkom yang berisi pendapatan, laba usaha, jumlah laba konferensi periode berjalan, laba per saham dasar, dan juga ureannya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.